Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat biologi. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Latifah dari program studi pendidikan biologi Universitas Nahdlatul Ulama Mataram dengan mata kuliah ekotoksikologi yang diampu oleh Ibu Wardatul Jannah MPD. Nah, kita langsung ke topik pembahasannya, di mana topik pembahasannya di sini ada 3. Pertama, pengertian dan sejarah perkembangan toksik. Yang kedua, mekanisme penyebaran bahan-bahan toksik dalam tubuh organisme. Yang terakhir, informasi tentang efek toksik. Nah, kita masuk kepada pengertian dan sejarah perkembangan toksik, di mana toksikologi ini didefinisikan sebagai efek merugikan pada manusia akibat paparan bermacam obat dan unsur kimia lain, serta penjelasan keamanan atau bahaya yang berkaitan dengan penggunaan obat dan bahan kimia tersebut. Toksikologi itu sendiri berhubungan dengan farmakologi karena perbedaan fundamental hanya terletak pada penggunaan dosis yang besar dalam eksperimen toksikologi. Setiap zat kimia pada dasarnya adalah racun dan terjadinya keracunan ditentukan oleh dosis dan cara pemberian. Salah satu pernyataan Paracelsus menyebutkan, semua substansi adalah racun, tiada yang bukan racun. Dosis yang tepat membedakan racun dari obat. Nah, secara sederhana dan ringkas, toksikologi dapat didefinisikan sebagai kajian tentang hakikat dan mekanisme efek berbahaya, yakni efek toksik, berbagai bahan kimia terhadap makhluk hidup dan sistem biologik lainnya. Ia dapat juga membahas penilaian kuantitatif tentang berat dan kekerasan efek tersebut sehubungan dengan terpejamnya ekspos makhluk tadi. Selanjutnya, sejarah toksik. Kata racun, toksik adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari akar kata toks. Dalam bahasa Yunani, toks berarti panah, di mana panah pada saat itu digunakan sebagai senjata dalam peperangan, yang selalu pada anak panahnya terdapat racun. Di dalam Papyrus Ebers, orang Mesir kuno memuat informasi lengkap tentang pengobatan dan obat. Di papyrus ini juga memuat ramuan untuk racun seperti antinom, SB, tembaga, timbal, hyoscyamus, dan lain-lain. Bapak Hippocrates pada tahun 460 sampai 370 ia dikenal sebagai bapak kedokteran. Di samping itu juga dikenal sebagai toksikolog di zamannya. Dia banyak menulis racun bisa ular dan di dalam bukunya juga menggambarkan bahwa orang Mesir kuno telah memiliki pengetahuan penangkal racun, yaitu dengan menghambat laju penyerapan racun dan saluran pencernaan. Di samping banyak lagi nama besar toksikolog pada zaman ini, terdapat satu nama yang perlu mendapat catatan di sini, yaitu nama besar pada zaman Mesir dan Romawi kuno adalah Pandasios Dioscorides. Dikenal sebagai bapak materia medica, adalah seorang dokter tentara. Di dalam bukunya dia mengelompokkan racun dari tanaman, hewan, dan mineral. Hal ini membuktikan bahwa efek berbahaya atau toksik yang ditimbulkan oleh zat racun, yaitu tokson, telah dikenal oleh manusia sejak awal perkembangan peradaban manusia. Oleh manusia, efek toksik ini banyak dimanfaatkan untuk tujuan seperti membunuh atau bunuh diri. Untuk mencegah keracunan, orang senantiasa berusaha menemukan dan mengembangkan upaya pencegahan atau menawarkan racun. Usaha ini seiring dengan perkembangan toksikologi itu sendiri. Namun evaluasi yang lebih kritis terhadap usaha ini baru dimulai oleh Maimonides. Dalam bukunya yang terkenal Racun dan Endotomia. Selanjutnya,
mekanisme penyebaran bahan-bahan toksik dalam tubuh organisme, di mana suatu kerja toksik pada umumnya adalah hasil dari sejumlah besar proses yang sebagainya sangat kompleks. Pada berbagai kerja toksik, mekanisme kerja atau penyebarannya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama kerja toksik dan efek toksik. Nah, kerja toksik ini dilandasi oleh interaksi kimia antara suatu zat atau metaboliknya dengan substrat biologi dalam pengertian pembentukan suatu ikatan kimia kovalen atau berdasarkan suatu perubahan kimia dari substrat biologi sebagai akibat dari suatu perubahan zat kimia. Fase kerja toksikan ini ada 3. Pertama, ingestion, yaitu toksikan dimodifikasi oleh enzim, pH, dan mikroba. Selanjutnya respiration, yaitu toksikan yang masuk melalui udara. Yang ketiga itu body surface. Nah, suatu kerja toksik pada umumnya merupakan hasil dari sederetan proses fisika, biokimia, dan biologi yang sangat rumit dan kompleks. Proses ini umumnya dikelompokkan ke dalam 3 fase, yaitu fase eksposisi, fase toksokinotika, dan fase taksodinamika. Selanjutnya efek toksik. Terjadi interaksi reversibel antara zat asing dengan substrat biologi. Hal ini mengakibatkan suatu perubahan fungsional yang lazimnya hilang apabila zat tersebut dieliminasi dari plasma. Kerja farmakodinamika, kebanyakan obat bertumpu pada interaksi yang reversibel. Zat yang bekerja bolak-balik diutamakan dalam terapi karena mereka menimbulkan organisme setelah bekerja tanpa menimbulkan kerusakan kimia yang berlangsung lama. Yang terakhir, informasi tentang efek toksik. Masuknya racun ke dalam tubuh makhluk hidup dapat melalui berbagai cara, seperti melalui absorb, tertelan melalui mulut, terhirup, dan lain-lain. Jalur utama bahan toksik untuk dapat masuk ke dalam tubuh manusia adalah melalui absorb, distribusi dan ekskresi pada paru-paru, pernapasan dan inhalasi, kulit, topikal, pencernaan ingesti, dan injeksi. Kesimpulannya di sini, toksikologi merupakan ilmu pengetahuan yang ada sejak zaman purbakala, yang merupakan perpaduan antara ilmu biologi dan ilmu kimia dan dapat digunakan untuk memahami konsep aksi dan keberadaan zat toksik serta penerapan konsep tersebut dalam permasalahan lingkungan. Secara tradisional, toksikologi merupakan pengetahuan dasar tentang aksi dan perilaku racun, sedangkan pengertian racun sendiri adalah bahan yang bila tertelan atau terabsorpsi akan mampu membuat manusia sakit dan mematikan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.